Hari ini kita belajar matematika dengan game yang bernama Map Train. Map itu matematika, train itu kereta api. Di sini adalah stasiun kereta api pusat. Ini adalah kereta api yang sedang mengantri untuk diberi isi oleh petugas di stasiun pusat. Apa isinya? Ini adalah yang harus dibawa oleh setiap gerbang. Kemudian setiap kereta api atau gerbong akan berjalan karena tadi kita sudah pingsut, kita sudah humpimpa untuk menentukan siapa yang jadi stasiun pertama. Stasiun pertama adalah Talita. Talita sudah mendapatkan satu antrian kereta api. Talita tugasnya adalah mengkalikan angka yang paling belakang sendiri, 7 kali 6. Setelah itu Talita akan mengirimkannya ke stasiun kereta api berikutnya, yaitu stasiun Abdillah. Dan bisa disaksikan ini adik-adik, ternyata terjadi pengantrian begitu banyak kereta api di stasiun Abdillah. Mari kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 stasiun kereta api. Ya, ada 8 kereta yang sedang mengantri di stasiun Abdillah. Karena petugas Abdillah belum selesai mengerjakan, petugas Abdillah bertugas untuk mengkalikan angka yang kedua. Jadi tujuan dari permainan ini adalah meningkatkan konsentrasi. Kita mengerjakan matematika perkalian bersama-sama dengan tetap konsentrasi meskipun kita mengerjakan tugas dari sisa tugas teman kita yang belum dikerjakan. Lalu stasiun kereta api yang terakhir, karena ini adalah ratusan maka dibutuhkan 3 orang, adalah stasiun kereta api Sasa. Kita lihat penumpukannya begitu banyak di stasiun kereta api Sasa. Ada begitu banyak gerbong kereta api yang belum diselesaikan pekerjaannya karena stasiun Sasa petugasnya masih belum datang. Nah, itulah belajar dengan menyenangkan. Menyenangkan tuh belajar tuh menyenangkan. Matematika itu menyenangkan tuh matematika. Mari kita pandai berhitung. Dengan kita pandai berhitung, kita akan pandai bersyukur pada Allah, kita akan pandai merendahkan diri kepada Allah, kita akan pandai melakukan hal yang terbaik untuk Allah. Metrin, ini adalah game Metrin untuk mengasah konsentrasi anak-anak dalam mengerjakan soal. Tidak lebih daripada salah satu pengayaan pemahaman mereka tentang perkalian ratusan dengan satuan, ya. Ini adalah pusat kereta api di sini. Kemudian nanti kita isi setiap gerbongnya dengan soal. Nanti kita sudah bagi siapa yang dapat pertama, yaitu stasiunnya nyampe di stasiun Talita soalnya pertama. Kemudian kita sudah tentukan siapa yang dapat soal, siapa yang mengerjakan bagian ujung, bagian buntut dari soalnya. Lalu kita geser ke kereta yang stasiun yang kedua. Ya, di stasiun kedua kebetulan terjadi penumpukan yang banyak. Tugas yang di stasiun kedua adalah mengerjakan soal dari yang sudah dikerjakan pertama tadi di stasiun kereta api Talita. Ini adalah soal angka yang kedua, maka dikerjakanlah oleh petugas yang bertugas di stasiun kedua. Assalamualaikum adik-adik, kita sedang bermain Map Train. Map Train itu kereta, Map itu matematika, train itu kereta. Jadi kita sedang bermain matematika kereta api. Nah, ini adalah stasiun utama. Pertama, kita tugasnya adalah mengisi dengan soal. Kemudian setelah kita isi dengan soal, kereta apinya jalan sampailah di stasiun pertama, stasiun Talita. Karena ini adalah ratusan, maka petugas Talita di stasiun pertama adalah mengkalikan angka yang paling belakang. Lalu kita geser ke stasiun kedua. Ini adalah petugas stasiun kedua, yaitu kepala Abdillah. Dan Abdillah tugasnya adalah mengerjakan angka yang kedua. Begitu seterusnya. Matematika itu menyenangkan. Ayo kita belajar matematika dengan semangat. Nah, adik-adik, ini adalah math class yang lain, math train yang lain. Kita di game math train yang lain. Petugas 3 sudah datang. Coba kita lihat kereta api dari stasiun pertama masih ada beberapa dan berhenti mengisi setiap kereta dengan soal karena terjadi penumpukan. Penumpukan di stasiun kereta pertama. Coba lihat penumpukan di stasiun kedua. Kalau salah yang 5 dibunderi, kemudian ya, di masing-masing stasiun kereta api terjadi penumpukan. Di penumpukan masing-masing kereta stasiun pertama, stasiun kedua ada penumpukan, stasiun ketiga juga ada penumpukan.
Ini adalah pusat stasiun kereta api ketiga petugas Apila bertugas mengerjakan soal angka ketiga sekaligus juga mengkoreksi. Oke, dilingkari diberi tanda T. Kemampuan menemukan kesalahan adalah kata kunci dari segalanya dalam hidup ini. Nah, oke, salah 2, nolnya juga salah. Harusnya 11. Oke, ikut dilingkari nolnya. Petugas siapa itu yang salah? Keberanian menemukan kesalahan, mengakui kesalahan juga akan sangat berdampak luar biasa kepada kehidupan anak-anak kita. Kita tidak perlu takut dengan kesalahan karena manusia ditakdirkan untuk berbuat salah, berbuat dosa, yang paling baik dan memperbaiki. Dengan berani menemukan, mengakui, maka perbaikan yang bisa dilakukan setelah kita menemukan dan mengakui. Hanya para pemberani saja yang akan mengakui kesalahan, hanya para pemberani saja yang akan berani jujur. Kejujuran adalah segalanya. Boleh jadi kita muslim tapi kita tidak mengenal kejujuran, boleh jadi kita muslim tapi kita adalah para pembohong yang tidak mampu memahami bahasanya Allah As-Sami, bahasanya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, yang berarti kita semua seharusnya jujur sebagaimana diperintahkan. Setiap kesalahan itu harus diakui, paling lemah dengan hati, kemudian dengan lisan, dan dengan perkataan. Mari kita pelihara kejujuran kita. 2 kali 5. Kesalahan Sasa tadi 8 kali 4. 8 kali 4, Sasa tulis berapa? 5 4. 8 kali 4 itu 54 menurut Mbak Sasa. Oke, setelah Mbak Sasa cek ternyata berapa? 32. Angkanya terlalu banyak, itu 9 kali 6 ya. Oke, alhamdulillah Mbak Sasa berhasil menemukan kesalahannya. Itu bagian paling penting. Dengan kita menemukan kesalahan kita bisa memperbaiki. Good. Tolong ingat baik-baik. 8 kali 4 sama dengan 3 kali 8 24. 32. Oke, good. Nah, karena Sasa sudah besar, Sasa tidak menggunakan tabel perkalian. Karena semakin besar, tanggung jawab akan semakin besar, maka tantangan hidup juga akan semakin besar. Yang perlu dipertahankan tetap sama adalah kejujuran. Kejujuran adalah kata kunci datangnya rahmat Allah yang akan membawa banyak kebaikan pada kita. Manusia dalam tataran hidup selama hidupnya tidak pernah dituntut menjadi sempurna. Dituntut adalah membersihkan, meluruskan, memperbaiki diri sepanjang hidupnya. Berhasil menemukan ada kesalahan. Yang mana yang salah? Oke, dan itu hasil pekerjaan dari Talita. Bagus sekali. Apa salahnya Talita di sini? Tidak dijumlahkan simpanannya. Talita kalau di stasiun pertama, Talita selalu teliti karena gampang. Karena ini hanya angka pertama, tapi begitu Talita yang kedua, Talita masih sering bingung. Mari kita perbaiki. Oke, terima kasih. Di matematika, kalkulator adalah alat bantu untuk menemukan kebenaran. Sementara dalam kehidupan nyata, sumber dari kebenaran adalah Al-Quran dan hadis. Sementara alat untuk membantu kita menemukan, mengukur kemungkinan benarnya adalah hati nurani kita. Sebelum kita diturunkan ke bumi ini, kita semua melakukan perjanjian. Setiap jiwa, setiap ruh yang diturunkan Allah ke bumi ini membuat perjanjian. Siapa Tuhanku? Maka setiap manusia makanya mengetahui kebenaran, mengetahui kejahatan, hanya dia jujur atau tidak, hanya dia mau mengakui atau tidak. Itu saja, sesederhana itu. Karena itu kejujuran adalah kata kunci, kejujuran adalah segalanya. Karena kita tidak pernah hidup dengan jujur, kita tidak pernah peduli dengan kejujuran, maka kita tidak memahami apa itu jujur. Kita kesulitan memahami jujur, di mana itu jujur. Ketika dikatakan bahwasanya setiap keburukan harus diingkari, yang salah harus dikatakan salah, dan dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan, maka kita tidak akan mungkin bisa melakukan itu tanpa kejujuran. Alhamdulillah.